Om Swastiastu, selamat sore, dokter dan rekan-rekan sebelumnya. Di sini izinkan saya memperkenalkan nama terlebih dahulu. Nama saya Ketut Aditwira Dikusuma. Saya merupakan dokter muda yang sedang berstase di bedah. Di sini izinkan saya untuk membawakan jurnal reading dengan judul Modern Management of Traumatic Hemothorax. Baik, untuk dari jurnal reading ini di mana dengan terjemahan manajemen terbaru terkait dari trauma hemotoraks dengan penulis Ahmad Reksa, Mahouzi, Jan Polmering, dan Eric Hacker. Di mana untuk penerbitnya ini adalah Journal of Trauma and Treatment tahun 2016, di mana untuk dari cover jurnalnya seperti berikut. Baik, adapun pembahasan terkait dari jurnal reading ini, yang pertama ada abstrak, latar belakang, patofisiologi gejala klinis, manifestasi klinis, dan tata laksana dan manajemen. Baik, terkait pendahuluan kita awali terkait dari hemotoraks. Jadi secara abstraknya itu sendiri secara dijelaskan bahwa hemotoraks didefinisikan sebagai pendarahan ke dalam rongga pleura, di mana hemotoraks merupakan manifestasi umum yang terjadi pada trauma tumpul pada dada, yang dimana beberapa penulis menyarankan untuk melihat dari hematokrit yang lebih dari 50% untuk membedakan hemotoraks dari efusi pleura. Samu Yunus. Nah, hemotoraks juga dikaitkan dengan cedera luka tusuk pada dada atau trauma tumpul pada dinding dada disertai dengan cedera patah tulang. Pada hemotoraks juga dikaitkan memiliki hubungan dengan penyakit pleura yang disebabkan iatrogenik atau perkembangan secara spontan. Nah, kita awali terkait dari epidemiologi. Jadi hemotoraks yang sudah dijelaskan merupakan terjadi pendarahan pada rongga pleura akibat dari trauma tumpul dan tajam yang sering terjadi. Nah, sekitar dari 60% dari politrauma berhubungan dengan trauma toraks. Sebanyak 150 orang Amerika itu meninggal karena trauma setiap tahun dan merupakan penyebab penyebab kematian paling banyak pada umur kurang dari 40 tahun. Seperempat kematian politrauma diakibatkan oleh trauma pada toraks. Kematian yang berhubungan dengan pembuluh darah besar atau cedera jantung sangat cukup signifikan dengan persentase 50% meninggal seketika dan kurang dari 10% masih bertahan hidup, namun memasuki fase-fase kritis. Nah, hemotoraks dapat disebabkan oleh trauma dan non-traumatis. Hemotoraks secara umum disebabkan oleh trauma tumpul dan tajam, sedangkan hemotoraks non-traumatis dapat terjadi akibat kelainan seperti neoplasia, squamous paru, ruptur adesi pleura, dan beberapa penyakit lain seperti kolaps paru, TBC, DBD, fistula arteriovenosa pada paru, dan kelainan pada daerah perut. Nah, secara etiologi terkait dari hemotoraks yang sudah dikerucutkan bahwa etiologi hemotoraks trauma dan non trauma. Untuk yang trauma bisa menjadi tajam dan tumpul, sedangkan untuk non trauma itu ada iatrogenik, vaskular, neoplasma, koagulopati, dan proses infeksi. Baik, untuk dari patofisiologinya, di mana untuk dari secara umum hemotoraks terjadi akibat cedera pada intrapleural dan atau ekstrapleural. Saat terjadi hemotoraks akan mempengaruhi respon fisiologi tubuh berupa early response dan late response. Di mana untuk early response ini merupakan respon cepat setelah trauma terjadi, di mana untuk penilaian dari early response ini adalah hemodinamik dan respon dari pernapasan. Sedangkan untuk late response yang merupakan respon yang terjadi setelah trauma berlangsung lama yang sering disebut dengan komplikasi, itu dibagi menjadi dua aspek, yaitu emphysema dan fibrotoraks. Nah, kita awali dengan early response. Yang pertama terkait dari hemodinamik. Respon hemodinamik merupakan respon multifaktorial dan tergantung dari tingkat keparahannya. Hemotoraks diklasifikasikan menurut jumlah kehilangan darah. Yang pertama ada kehilangan darah minimal itu kurang dari 750, sedangkan untuk kehilangan darah sedang itu mengalami kehilangan darah 750 sampai dengan kurang dari 1.500. Sedangkan untuk pendarahan masif itu kehilangan darah lebih dari 30% atau 1.500 sampai 2.000 ml disertai dengan adanya tanda shock. Nah, terkait dari early response itu sendiri dari pernapasannya, itu di mana banyak faktor mempengaruhi dan biasa menyebabkan kegagalan napas. Baik
itu trauma langsung maupun tidak langsung. Yang pertama terkait kegagalan pernapasan secara trauma langsung itu berupa ada cedera pada paru, dinding paru, dan jantung. Yang kedua adanya rasi sistemik ARDS akibat kerusakan dari alveolar diffuse dengan peningkatan dari permeabilitas. Yang B itu adanya kegagalan pernapasan karena non trauma, bisa disebabkan oleh infeksi. Yang kedua bisa karena pneumotorak merupakan komplikasi lebih lanjut dari trauma langsung. Nah, secara fisiologis pada hemotorak, di mana debrinasi hemotorak terjadi dari beberapa jam setelah hemotorak dan derajat kehilangan darah dapat menyebabkan adanya clotting yang tidak sempurna. Nah, setelah lysesnya hemotorak oleh enzim pleura itu akan meningkatkan konsentrasi protein. Tekanan hiperosmotik intrapleura menghasilkan gradien osmotik positif dan mendorong pembentukan dari ebusi pleura. Nah, jumlah darah di dalam rongga pleura memungkinkan memiliki efek serupa dengan hematoma. Hematoma yaitu subdural kronis yaitu menarik cairan seiring berjalannya waktu dan menyebabkan adanya efusi yang lebih besar. Nah, selanjutnya untuk dari lead response itu dibagi menjadi dua untuk penilaiannya dari emphysema dan pneumothoraks. Kontaminasi dari primer maupun sekunder pada hemotoraks menyebabkan emphysema. Lesi bronchiotracheal, cedera esofagus, cedera diafragma dan subdiafragma, akumulasi cairan di daerah subdiafragma dan kontaminasi pasca bedah berkontribusi terhadap perkembangan dari emphysema pasca trauma. Nah, fibrotorak terjadi akibat deposisi fibrin pada permukaan pleura. Cairan pleura menginduksi respon inflamasi dan menyebabkan lapisan inflamasi pleura, visceral dan parietal. Dinding dada dan diafragma terpengaruh dalam proses serupa yang secara total menyebabkan paru terjepit. Terjebaknya paru-paru membatasi fungsi ventilasi dan biasanya mengurangi volume pada paru-paru. Nah, terkait dari manifestasi klinis yaitu di mana untuk dari trauma tumpul pada dinding dada dapat menyebabkan adanya hemotorak kontusio paru, laserasi paru, pseudokista, paru traumatis, hematoma paru, apiksia traumatis, dan cedera berupa patah tulang. Patah tulang rusuk multiple adalah cedera dada tumpul yang paling umum dan terjadi sekitar 36 sampai 50% kasus dan di mana secara epidemiologi itu 36 pada sisi kanan dan 51 pada sisi kiri untuk terjadinya patah tulang. Cedera dinding dada dibagi lagi menjadi cedera dinding dada sederhana dan kompleks. Nah, untuk yang sederhana ini terdiri kurang dari 3 patahan tulang rusuk tunggal dan plus cedera jaringan lunak superficial, di mana nanti untuk pengobatannya akan dijelaskan melalui pengobatan konservatif. Sedangkan untuk yang kompleks adalah terdiri dari lebih dari 3 patahan tulang berurutan, sehingga selain itu juga disebut dengan flail chest seiring dikaitkan dengan hemotorak tingkat signifikan. Nah, trauma tajam paling sering umum pada dari hemotoraks setelah ada penetrasi, laserasi pada arteri dada. Struktur intratoraksik lainnya termasuk cedera jantung dan parenkim paru harus dipertimbangkan. Nah, pada cedera parenkim paru pada penetrasi dinding dada sangat umum terjadi dan biasanya sembuh sendiri. Namun, cedera ini biasanya menyebabkan adanya hemopneumotoraks. Pada gambar ini merupakan contoh dari trauma tajam yang terjadi pada toraks. Selanjutnya kita membahas lagi terkait cedera tumpul intratoraks. Cedera pembuluh darah biasanya menyebabkan hemotorak yang besar. Laserasi pembuluh darah yang besar dan cedera jantung dapat menyebabkan pendarahan ke dalam rongga pleura dan selanjutnya terjadi exsanguination. Dalam kondisi ini jarang terjadi. Robekan sebagian besar pembuluh darah menyebabkan hematoma yang dapat membantu menghentikan pendarahan. Nah, terkait dari manajemen pengobatan, jadi berdasarkan dari algoritma ATLS itu di mana dibagi menjadi dua, itu pasien stabil dan tidak stabil. Nah, pada pasien yang tidak stabil itu akan mengikuti guideline di mana untuk dilakukan indikasi urgent thoracostomy itu berdasarkan ATLS itu adalah terdapat chest drainase atau chest drain lebih dari 1.500 atau 200 mili per jam selama 3-4 jam dan dilakukan berupa pemisahan patch. Selanjutnya ada berupa lebarnya pendarahan clotting yang tidak bisa dievakuasi. Selanjutnya ada berupa tamburan di jantung, chest wall defect, adanya kebocoran udara,
incomplete lung expansion, great vessel injury, esophageal injury, diaphragmatic injury, dan cardiac injury. Sedangkan untuk pasien yang stabil itu akan dilakukan dengan pemeriksaan berupa darah lengkap seperti HB, HCT, trombotik, elektrolit, dan dilakukan berupa thoracosonografi upright position atau CT thorax. Jika pada pendarahan pleura itu lebih dari 300 mili untuk dilakukan drainase dan tidak stabil itu dilakukan torakotomi, namun pada pasien stabil dengan pendarahan 1500 selama 24 jam itu dilakukan closed tube torakotomi atau torakotomi. Sedangkan untuk dari minimal pendarahan itu kurang dari 300 mili diberikan analgetik dan dilakukan kontrol pada nyeri selama 4-6 jam selama 24 jam. Nah, tadi sudah dijelaskan terkait dari tata laksana pada pasien dari hemotoraks. Nah, terkait dari closed tube thoracostomy atau needle aspirasi merupakan terapi definitif pada pasien hemotoraks dengan tujuan untuk menghilangkan darah. Namun saat ini terdapat tata laksana lebih adekuat berupa thoracostomy tube atau video asistensi thoracoskopi atau PATS. Terdapat beberapa kondisi mempersulit dari thoracostomy tube, yaitu pada peningkatan pleura yang parah sehingga lebih disarankan thoracostomy dengan diseksi adesi atau PATS. Perlu diperhatikan pemasangan drainase pada pasien dengan koagulopati. Nah, pada gambar di bawah, ini merupakan contoh dari video asisten thorakoskopi. PATS membantu melihat secara keseluruhan rongga pleura sehingga membantu pemasangan dari chest tube dengan benar serta mengontrol pendarahan dan membuang pengumpulan darah yang masih berada di dalam. PATS disarankan pada hemotoraks dengan pendarahan lebih dari 300 mili. Nah, pada gambar di pojok kanan bawah merupakan ilustrasi dari penggunaan PATS. Selanjutnya itu ada torakotomi atau pembedahan dari toraks, di mana merupakan prosedur situasi kritis dengan hemotoraks masif adanya curiga injuri pada jantung dan pembuluh darah besar. Indikasi torakotomi dilakukan berdasarkan ATLS seperti dijelaskan sebagai berikut. Nah, perlu diketahui bahwa intubasi harus segera dilakukan untuk mencegah aspirasi. Pada torakotomi kadang dilakukan intubasi pada kasus emphysema stadium 4. Nah, pada gambar ini merupakan adanya hemotoraks dan atletaksis pada lower lobe. Selanjutnya untuk manajemen evakuasi dari bekuan darah dari tata laksana dan evakuasi dari clotting masih dalam perdebatan mulai dari terapi konservatif hingga pendekatan pembedahan. Dan saat ini lebih pendekatannya pada torakoskopik atau PATS dan menghapus tata laksana mobilisasi paru untuk ekspansi ulang. Dengan alasan PATS mengurangi adanya komplikasi hemotoraks dan lama waktu dari perawatan. Menurut studi, penggunaan PATS ini secara dini memberikan hasil yang lebih baik daripada tidak menggunakan. PATS diyakini sebagai modalitas terbaik untuk tata laksana hemotoraks yang menggumpal dan ada juga alternatif lainnya efektif untuk PATS penggunaan dari fibrinolysis intrapleural. Komplikasi di mana terkait penempatan chest tube yang tidak memadai atau salah menyebabkan adanya drainase hemotoraks yang tidak mencukupi. Selain itu juga dapat menyebabkan adanya kontaminasi bakteri pada bekuan darah yang tertahan dalam jangka waktu yang lama pada tabung torakostomi atau hemotoraks yang tidak terdrainase dapat menyebabkan adanya emphysema, di mana fibrotoraks yang berkembang sebagai komplikasi lanjut akibat dari lapisan inflamasi pada pleura visceral dan parietal untuk mengurangi ventilasi. Dekortikasi pleura visceral adalah terapi pilihan untuk melakukan ekspansi ulang paru. Baik, jadi kesimpulan dari jurnal yang saya angkat pada hari ini bahwa di mana hemotoraks dapat disebabkan karena trauma dan non-trauma. Terkait dari tata laksana harus segera dilakukan jika terdapat pendarahan 1500 atau 200 mili selama sejam dalam waktu 2-4 jam. Terkait tata laksana terbarukan dapat menggunakan berupa patch untuk membantu dalam memposisikan drainase yang tepat dan mengurangi adanya komplikasi. Ini jurnal atau daftar pustaka yang digunakan saat menyusun dari jurnal reading tersebut. Sekian yang dapat saya presentasikan.
waktu saya kembalikan kepada dokter. Untuk itu, terima kasih.